Ayo makan. Ya. Ada. Kok bawa koper? Mau kemana ya? Del! Del! Kamu mau kemana, nak? Aku mau pergi dari kampung ini, Bu. Aku mau ke kota cari kerjaan. Adel, kalau mau cari kerja kan di sini juga ada, Del. Aduh, Bu. Di kampung ini tuh mau kerja apa, Bu? Mau jadi tukang sayur kayak Ibu? Ibu lupa ya, kalau aku tuh lulusan sarjana. Jadi aku pantas dapat kerjaan yang lebih baik sekedar jadi tukang sayur kayak Ibu. Udah, aku mau pergi. Udah, aku mau pergi. Jangan, Del, jangan. Lepasin, Bu, lepasin. Jangan buat aku kasar sama Ibu. Dengar ya, Ibu tuh jangan ngalang-ngalangi aku pergi dari kampung yang kumuh ini. Ibu sama siapa, Del? Ibu mau sama siapa di kampung ini? Itu bukan urusan saya, Bu. Kampung itu ramai, Ibu nggak sendirian. Jangan pergi, nak. Jangan pergi, Del. Jangan tinggalkan Ibu. Satu hal lagi ya, Bu ya. Ibu itu sebenarnya bukan ibu aku kan? Mana ada ibu aku bentuknya kayak gini, tua renta kayak gini. Ibu itu pantasnya jadi nenek aku, tahu? Adel, jangan pergi, Del. Apa sih, Bu? Adel, dengarkan Ibu, nak. Jangan tinggalkan Ibu, Adel. Lepasin, Bu. Bu, berapa kali ya aku udah bilang, kalau aku udah besar, aku berhak untuk menentukan jalan hidup aku sendiri, Bu. Ibu jangan pernah larang-larang aku pergi dari sini. Adel, jangan, Del. Ibu lebih berhak melarang kamu, Del. Ini ibu kandungmu, Del. Ah! Bu, berapa kali aku bilang, kamu tuh bukan ibu aku. Aku cantik sementara kamu tua. Jangan pernah ngaku-ngaku jadi ibu aku. Dan satu hal lagi ya, jangan pernah paksa aku hidup miskin sama kayak ibu. Ibu sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan kamu, nak. Memenuhi kebutuhan apa, Bu? Hasil dari jual sayur. Ibu pikir jualan sayur cukup untuk memenuhi kebutuhan aku? Enggak, Bu! Adel! Del! Astagfirullahaladzim. Adel! Adel! Kamu memperlakukan ibu kamu sendiri seperti ini. Astagfirullahaladzim, Adel. Ingat ya, Adel. Hidup kamu tidak akan bahagia, tidak akan berkah kalau kamu durhaka sama ibu kandung kamu sendiri. Heh, lo nggak usah ikut campur ya. Adel! Ibu sabar ya. Ibu doain aja Adel supaya dia bisa balik lagi seperti dulu. Adel! Oh iya, Mas. Aku mau ngucapin terima kasih sama kamu karena aku udah masuk di perusahaan papa kamu tanpa tes yang macem-macem. Sama-sama. Lagi pula, aku kan juga pengen sering-sering ketemu kamu. Masa sih? Oh iya, satu lagi aku surprise banget. Ternyata pacar aku itu seorang anak bos yang punya perusahaan. Tapi kamu gak pernah cerita apa-apa sama aku, kamu jahat banget loh. Lagian ngapain sih aku pamer-pamerin, ha? Lagi pula, kayaknya kamu gak akan lama deh kerja di kantor papa. Kenapa aku ada salah ya? Atau kerja aku nggak bener? Kalau memang ada yang salah, aku bisa perbaiki kok, Mas. Beneran deh. Enggak. Cuma aku itu ingin menikahi kamu. Mas, kamu mau lamar aku? Ketika nanti kita menikah, aku aja yang kerja, kamu stay di rumah. Kamu mau kan? Bukan cuma mau, tapi mau banget. Mau banget.
Astagfirullahaladzim. Aduh nak, maafkan ibu ya nak. Maafkan ibu, gara-gara ibu anak jadi jatuh. Ibu, ini saya Romi. Romi, nak Romi. Maafin ibu ya. Maafin saya juga ya, Bu. Gara-gara saya, gerobak ibu jadi berantakan. Enggak apa-apa nak. Sebetulnya ibu kok yang salah. Maafin ibu ya. Bu, besok saya bantu benerin gerobaknya ya. Bu, tadi saya lihat ibu kayak ngelamun gitu di jalan. Kenapa ya? Ya, akhir-akhir ini emang ibu selalu teringat sama anak ibu, Adel. Sejak dia pergi, dia tidak pernah kasih kabar sama ibu. Ya udah, ibu nggak usah sedih lagi ya. Besok saya akan bantu ibu untuk cari alamatnya Adel. Terima kasih ya nak. Terima kasih. Pak, Bapak ini siapa? Mau ngapain di rumah saya lagi, Pak? Mau ngapain? Kami petugas bank, Bu. Lalu mau ngapain Bapak kembali? Kok rumah saya ditulis begitu, Pak? Kok ibu nggak tahu kalau sertifikat rumah ini udah ada di bank? Nggak mungkin, Pak. Itu tidak mungkin. Sungguh, Pak. Maaf, Bu. Sebelumnya sertifikat rumah ini sudah digadaikan. Karena tidak ada cicilan pembayaran hutang, maka terpaksa rumah ini saya sita. Tapi saya tidak pernah memasukkan sertifikat rumah ini, Pak. Ibu boleh tanyakan sama anak ibu yang memasukkan sertifikat itu ke bank. Dan jika dalam 1 minggu ibu bisa menebus sertifikat rumah ini, maka ibu boleh tinggal di sini. Tapi kalau tidak, mohon maaf, Bu. Kami permisi. Ya Allah. Dari mana hamba bisa mendapat uang sebanyak itu untuk menebus rumah ini, ya Allah? Silakan diminum ya Tante sama Om. Wah, Ma, gimana pilihan Kevin kali ini? Gak salah pilihan kamu, Kevin. Pilihan kamu ini benar-benar cantik dan santun. Sebagai keturunan ningrat, kamu tidak boleh sembarangan cari calon istri. Tapi kalau yang ini, Mama setuju. Kevin, Mama berharap kalian tidak usah lama-lama berpacaran. Karena ini kan tidak baik, ya kan, Pak? Papa setuju sekali. Papa harap Kevin segera menikah karena Papa kepingin segera jadi kakek. Ya, Pak, Kevin juga maunya begitu. Tapi tergantung Adel. Kalau aku yang ditanya sih Tante sama Om, aku sih pengen buru-buru juga. Bagus kalau gitu. Kapan kita bisa ketemu orang tua kamu, Pak? Aduh, mesti gimana nih? Kapan kami bisa ketemu orang tua kamu? Oh iya sorry Tante, Om. Nah orang tua saya itu lagi nggak di Indonesia, lagi di luar negeri. Nanti saya kabarin lagi ya Tante sama Om. Mak udah nggak sabaran nih pengen ketemu sama Adel. Sabar ya, Bu. Bentar lagi juga kita ketemu kok. Ini sudah dekat sama alamat rumah kakaknya Adel. Kamu tahu dari mana alamat rumah Adel? Waktu saya SMA dulu, saya pernah sekelas sama Adel. Terus saya tanya-tanya ke temannya Adel. Alhamdulillah masih ada yang tahu. Oh, Bu, kayaknya ini dia rumahnya Adel. alhamdulillah ya Allah. Ibu senang banget ketemu Adel. Ayo ah. Oh, jadi orang tua kamu sekarang berada di luar negeri ya? Orang tua aku itu kerjanya fashion designer, jadi sering bolak-balik Indonesia sama luar negeri. Wah, desainer di luar negeri. Bagus itu. Bagus. Ya alhamdulillah. Adel. Ibu kangen sekali sama kamu, Nak. Ibu siapa? Saya nggak kenal sama ibu. Ibu jangan coba-coba nipu saya ya. Saya ini kan ibu kamu, Del. Ibu aku. Oh, ibu mau nipu saya ya? Aku nggak kenal sama ibu.
Ibu saya tuh nggak di sini, di luar negeri. Mana mungkin ibu saya bentuknya kayak gini? Keluar kamu, Del. Sebisanya kamu lupa sama ibu kamu sendiri. Lo lagi, lo siapa? Oh, gue tahu. Lo jangan-jangan masuk kelompoknya sama ibu ini mau nipu gue, iya? Ini ibu kamu, Del. Penipu? Ade, tolong kamu jelaskan semua ini. Tante nggak ada yang perlu dijelasin. Ini tuh cuma komplotan penipu, Tante. Parah banget ya kalian. Kalian mau apa? Hah? Mau uang? Iya, mau uang. Ini yang kalian mau. Nih, ambil. Sekarang juga kalian pergi dari sini. Cukup, Del. Cukup sampai di sini, kamu nyakitin ibu kamu sendiri. Cukup? Cukup? Ya udah kalau cukup kalian pergi sekarang juga. Pergi. Ibu, keluar dari sini. Mau coba-coba nipu ya? Parah banget, zaman sekarang tuh banyak banget penipu, Tante. Rom, kamu pulang aja ke kampung. Mbak masih mau di sini, masih kangen sama Adel. Astagfirullahaladzim. Ibu sudah diperlakukan seperti ini, masih aja mau sama Adel. Habis bagaimana lagi, Rom? Ibu udah gak punya rumah, gak punya apa-apa di kampung. Maksud ibu? Rumah itu kan sudah digadaikan. Waktu Adel mau ke kota. Terus ibu mau tinggal di mana sekarang, Bu? Alhamdulillah, ibu masih punya simpanan sedikit-sedikit. Lumayan buat kontrak rumah yang kecil-kecilan. Bu, tapi ibu janji ya, kalau ibu ada apa-apa di sini, ibu hubungin saya. Saya pasti akan datang kemari. Terima kasih ya, Rom. Kamu udah baik banget sama ibu, Rom. Ibu itu sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Ya udah, Bu, saya pamit ya, Bu. Ibu jaga diri baik-baik ya, Bu. Hati-hati ya, Rom. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, tadi macet. Iya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gimana? Kira-kira kita kapan bisa mulainya? Tenang. Pokoknya saya akan kasih tahu cara kerjanya ya. Jadi minggu depan itu ada acara lamaran. Saya minta kalian berdua berakting, berpura-pura jadi orang tua asli saya. Tapi saya mau nanya dulu nih, kalian sanggup nggak? Itu mah gampang. Asal sesuai aja bayarannya. Iya nggak, Wah? Betul. Duh, kalau soal bayaran mah kecil. Ini uangnya. Oke kalau gitu, pokoknya saya nggak mau kerja kalian mengecewakan. Saya udah bayar loh. Oh, masalah itu beres. Maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk melamar anak bapak dan ibu. Karena putra kami Kevin sudah sangat mencintai Adel. Saya sebagai papanya Adel sangat terharu karena bapak dan ibu berkenan untuk mengikat tali keluarga dengan kami. Saya sangat bahagia karena Adel itu anaknya ramah dan cantik. Terima kasih, Tante. Jadi, kira-kira kapan ya anak-anak kita mau meresmikan hubungan? Gimana kalau misalkan bulan depan, Pak? Bulan depan boleh, Papa setuju. Kalian kan memang sudah waktunya untuk menikah. Gimana, Del? Bulan depan boleh? Kalau begitu sudah diputuskan, bulan depan kalian akan menikah. Karena pernikahannya dadakan dan kami juga tidak mempersiapkan acara tunangan, tapi saya sama Kevin sudah mempersiapkan cincin tunangan, yaitu cincin berlian. Ini. Bagus. Semua berjalan lancar seperti yang gue rencanain. Ah, Adel. Gue emang selalu aja beruntung. Adel. Sebentar. Adel, ngapain sih? Udah. Tunggu deh. Tunggu ibu sebentar deh. Ibu mohon. Jangan jauhi ibu deh. Ibu mau ngapain sih datang ke sini? Aku tuh malah bahagia kalau ibu jauh dari aku, Bu. Pergi. Allah, Adel. Kenapa Adel kamu malu mengaku ibu sebagai ibu kamu sendiri?
Iya Bu, memang aku malu. Ibu inget gak? Zaman kuliah mantan pacar aku putusin aku hanya gara-gara tahu kalau ibu itu cuma tukang sayur. Aku tuh malu Bu. Ibu itu pantasnya jadi nenek aku bukan jadi ibu aku. Sekarang ibu pergi deh sebelum aku kasar. Izinkan ibu tinggal dengan kamu ya nak. Biarpun ibu kamu anggap sebagai pembantu kamu gak apa-apa. Gak bisa Bu. Lagian di rumah ini lagi gak butuh pembantu. Pulang sana. Tapi ibu butuh dah. Ibu butuh. Asal ibu bisa dekat dengan kamu dah. Ya udah, kalau ibu maksa, ibu boleh jadi pembantu di rumah ini. Tapi inget ya Bu, aku gak akan bayar ibu walaupun sepeser pun. Gak apa-apa dah. Asal ibu bisa tinggal di sini, baik itu sebagai pembantu. Asalkan ibu dekat dengan kamu, ibu udah senang banget dah. Emang sebenarnya ibu pantas menjadi nenek kamu. Karena waktu 15 tahun setelah perkawinan ibu, Allah baru menitipkan kamu di rahim ibu nak. Ah, bodoh amat. 15 tahun kayak 20 tahun bodoh amat. Tetap aja aku itu gak pernah ngerasa kalau ibu itu ibu aku. Serah deh. Udah bawa barang-barangnya masuk. Ibu. Ibu. Ibu gak dengar ya suara pintu? Bukain dong. Permisi. Ibu. Sayang, kamu udah pulang? Bu, ke belakang aja. Sayang, kenapa ibu itu ada di rumah kamu lagi? Jadi si ibu balik lagi ke sini terus mohon-mohon minta kerjaan untuk kerja lagi di sini. Ya aku kasihan aja sih sayang, makanya aku biarin aja dia untuk bantu-bantu di sini. Oh, oke. Sayang masuk yuk, duduk dulu. Aku siapin makanan buat kamu ya. Kamu bisa masak? Iya dong. Tapi jangan sekarang deh. Aku kesini kan mau ngajak kamu nyari kebaya buat kawinan kita nanti. Oh iya, aku lupa. Ya udah. Kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Oke. Ya Allah ya Rabbi. Anak hamba akan menikah ya Allah. Jadikanlah pernikahannya ini pernikahan yang barokah buat keluarganya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Sinarilah hatinya, sinarilah jiwanya. Dengan segala kasih sayangmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ibu! Wa fil akhirati hasanah. Ibu! Wa qina azabannar. Subhanallah. Bu, buka pintunya, Bu. Wassalamun ala mursalin. aja sih? Bu, dari tadi aku tuh manggilin di depan. Ibu tuh ngapain sih di kamar? Ibu lagi sholat deh. Bohong. Bilang aja kalau ibu tuh males, iya kan? Takut disuruh-suruh, iya kan? Sungguh, beneran kok. Ibu udah selesai sholat. Bu, Mas Kevin datang. Ibu bikinin minuman ya, sekarang. Iya dah, ibu bikin minuman. Nggak pakai lama. Lama banget sih bikin minuman doang. Iya non, ibu lupa tadi nyari gulanya. Gini deh kalau udah mempekerjakan yang namanya orang tua. Apa-apa tuh serba lama. Aku tuh karena kasihan doang sayang. Udah, kasihan udah tua juga kok. Oh, ibu. Nah, ini buat ibu. Apaan? Saya nggak bisa gitu dong. Kamu nggak boleh ngasih pembantu. Gak apa-apa, ini cuma snack aja. Kebiasaan saya enggak. Terima ya. Ini. Ambil. Ini beneran buat saya Tuan. Iya. Udah dikasih pergi Ki. Makasih Tuan. Iya. Sayang kamu jangan kayak gitu lagi ya. Itu ntar kebiasaan pembantu yang ada. Udah, cuma snack doang. Ya ampun, ini makanannya banyak amat. Oh, menantuku orang baik. Tuh, coba aja tuh.
protes? Enggak ada, enggak kok. Dengar ya Bu, ini tuh sebenarnya bukan buat ibu, tapi buat aku. Tapi karena tadi Mas Kevin itu nggak enak sama ibu, makanya ini dikasih ke ibu. Iya, ibu tahu. Ibu itu nggak usah sosok memelas di depan Mas Kevin, paham? Jangan iya-iya aja Bu. Aku tuh udah muak sama ibu. Maksud kamu apa ada? Pokoknya aku nggak mau lagi lihat ibu cari muka di depan Mas Kevin. Nggak usah sok polos, nggak usah sok memelas. Saudara Kevin Prima Kurniadi bin Kurniadi, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan saudari Adelia Permata binti Armanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Adelia Permata bin Armanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah pernikahan anak hamba ini sakinah, mawaddah, dan warohmah. Jadikanlah pernikahan ini penyempurna imannya kepada Engkau, ya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Kamu nggak bangunin aku sih? Abis kamu tidurnya enak banget, jadi aku nggak tega bangunin kamu. Baik banget sih. Kevin, harusnya kan kamu tidak usah manjain dia terus-terusan. Kewajiban seorang istri itu kan melayani suami. Papa lihat tadi kamu nyiapin pakaian sendiri, bahkan nyiapin sarapan sendiri sekarang. Maaf ya Pak. Kamu itu jadi istrinya Kevin itu sudah berapa bulan? Masih saja tidak ada perubahannya. Tiap hari bangunnya siang melulu. Kevin itu menikah supaya dia ada yang mengurusinya. Ini malah dia apa-apa ngurus sendiri. Seperti waktu bujangan saja. Mah, Pak, udahlah. Nggak apa-apa kok. Namanya juga masih belajar. Ya? Ya udah. Aku berangkat ya, Pak. Loh, Kevin, kamu gak jadi sarapan? Udah, aku makan di jalan aja. Bye, sayang. Aduh, kamu itu ya enak-enakan di sini. Nyonya besar. Ada ibu ternyata. Suami kerja keras, kamu di rumah malah nyantai-nyantai saja. Ya habis gimana dong Bu, aku nggak punya kegiatan. Kalau kamu tidak punya kegiatan, bisa dong kamu belajar masak. Biar kamu bisa masakin suami kamu. Iya Bu. Ya. Jangan iya-iya aja dong. Ayo cepat, kamu ke dapur, masak. Ibu akan mencoba masakan kamu. Ayo cepat. Iya Bu, ya udah. Dasar nenek lampir. Masa aku disuruh masak? Mana pernah sih aku sebelumnya masak? Keselin. Biarin aja biar disembuh. Adel, kamu dari tadi lama banget sih masaknya. Masak apaan sih? Ya Bu, ini sekarang Adel udah masakin buat Ibu. Sekarang Ibu cobain ya. Masakan macam apa ini? Bentuknya aja udah gak selera aku. Maaf Bu, ya namanya juga percobaan pertama masak. Ya wajar kalau bentuknya kayak gini Bu. Masakan macam apa ini? Ternak aja gak sudi memakan masakan kamu. Hah, kan gue udah bilang gue gak bisa masak, dasar nenek lampir. Hei, sayang, kamu kenapa? Muka kamu kusut gitu, cemberut gini? Kenapa sih? Mas,
Kenapa kita nggak pindah aja sih dari rumah ini? Pindah? Memangnya kenapa? Rumah mama papa ini cukup besar untuk ditinggalin berdua. Tapi aku tuh udah gak kuat sama mama kamu, Mas. Mama kamu tuh galak banget. Tiap hari aku disiksa. Aku disuruh ini, disuruh itu. Masa sih mama kayak gitu? Masa aku bohong sih? Oh, begitu ya cara kamu? Udah nggak becus ngurus suami, pakai kado domba segala ya? Bu, maksud aku tuh bukan kayak gitu, Bu. Tadi aku cuma... Ma sabar, Ma. Mungkin maksud Adil bukan seperti itu. Ah, alasan dia aja. Mama itu barusan ngedengar ya, dengan kuping mama sendiri. Kamu itu ngadu sama si Kevin bahwa kamu itu disiksa sama mama. Iya, mama tuh tiap hari ngajarin dia supaya pinter masak, bukannya nyiksa dia. Kevin ngerti, tapi mungkin ini salah paham aja. Kalau dia udah nggak betah di rumah ini, silakan saja dia tinggalin rumah ini. Makasih sayang. Tara, ini rumah baru kita. Ini rumah baru kita. Kamu suka nggak? Bukan cuma suka, tapi suka banget. Ini tuh mewah banget, sayang. Aku suka banget beneran deh. Semoga kamu betah ya di rumah ini ya. Pasti betah. Aku pasti betah kalau rumahnya kayak gini. Ya udah, kita masuk yuk. Akhirnya aku bisa terbebas dari nenek lampir yang cerewet itu. Sekarang gak ada lagi yang bisa ganggu kebahagiaan aku sama Kevin. Sayang, ayo masuk. Iya sayang. Ya udah, bentar aku ke situ ya. Ya ampun, aku tuh masih nggak nyangka aja rumahnya bagus banget. Sebagai imbalannya, aku pengen ngerasain masakan kamu. Masak? Iya. Iya dong sayang. Apa sih yang nggak buat kamu? Oke. Yuk. Ayo. Sayang. Tada. Yeay. Sekarang aku jago. Kamu cobain. Mau kemana? Yuk, cucuk. Boleh sayurnya nggak? Boleh dong. Nah, oke. Cobain ya. Gimana sayang? Enak kan? Kok mukanya kayak gitu? Nggak enak ya? Coba kamu cobain sendiri. Emang bumbunya kayak ada yang kurang gitu ya sayang? Sayang maaf ya, aku memang nggak bisa masak. Yaudah gini aja, gimana kalau kita cari pembantu aja, jadi biar nggak ribet. Gimana sayang? Pembantu kamu yang lama aja, kenapa sih sayang? Maksud kamu si ibu tua itu? Enggak sayang. Kamu nggak lihat? Si ibu itu udah tua. Yang ada kerjaan tuh lelet, yang lama. Sayang. Kamu tuh gimana sih? Banyak sekali istri-istri di luar sana yang suka dengan pembantu tua karena tidak bisa memikat suaminya. Kalau pembantu yang kemarin itu, aku tuh bawahnya ngeliat dia tuh kasihan terus. Terserah kamu lah sayang, aku jadi males. Masya Allah, bagus sekali rumah ini. Alhamdulillah Bu, ini hasil menabung selama saya kerja. Nah, mulai hari ini Ibu tinggal di rumah saya ya. Kamarnya juga sudah saya siapkan. Makasih ya nak, saya diizinkan tinggal di sini dan diajak kerja di sini lagi. Sama-sama Bu. Bu, ngomongnya yang sopan ya kalau sama majikan. Manggilnya jangan mak dong, panggil Den atau Tuan, paham? Sayang,
Hal kayak gini aja kok dibesar-besarin sih? Mau manggil nak atau dek, gak apa-apa lah. Kita kan juga lebih muda dari ibu. Gak bisa dong. Kita kan majikan di sini. Dan ibu ini tuh kerja jadi pembantu di sini. Jadi manggilnya harus tuan atau den. Sama aja lah. Ibu, saya permisi ke belakang ya. Saya mau mandi dulu. Ya? Iya, Pak. Bu, ibu boleh tinggal di sini. Tapi satu hal ya, jangan sampai Mas Kevin tahu tentang status kita. Awas saja kalau sampai bocor. Sayang. Sayang, kamu udah pulang. Kamu pasti capek ya. Bu Rati mana? Sayang, kok kamu malah nyariin Bu Rati sih? Sekarang aku mau nanya sama kamu. Yang istri kamu siapa? Aku atau Ibu Rati? Ya, maaf. Tapi kok aku cuma heran aja ngeliat rumah sekarang bersih banget. Padahal semenjak kita pindah, kita belum sempet sama sekali ngebersihin rumah ini. Dan ini pasti kerjaan Ibu Rati, ya kan? Enak aja. Yang bersihin aku lah, sayang. Masa kamu gak percaya? Sayang, aku tuh tahu kamu sejak lama. Dan kamu gak bakalan mungkin bisa ngebersihin rumah sebersih ini. Ya deh, kalau kamu gak percaya. Bu Rati, Bu, Ibu. Ya Tuhan. Ada apa Tuhan? Ini Bu. Ini untuk Ibu. Ini apa Tuhan? Udah, pegang aja. Anggap aja itu tips buat Ibu karena Ibu sudah membersihkan rumah saya bersih sekali. Tapi itu kan memang sudah tugas saya Tuhan. Jadi tips ini nggak usah Tuhan. Udah, simpen aja ya. Alah, kayak so nolak lagi. Udah, terima aja. Terima, itu namanya rezeki. Terima kasih Tuhan. Sama-sama Bu. Bangun. Ada apa deh? Berapa kali sih dibilang? Jangan panggil Del dong, panggil Nyonya. Lupa ya? Ada apa Nyonya? Bu, mana uang yang dikasih sama suami saya? Uang tips. Buat apa Nyonya? Buat apa Nyonya? Ya ampun, Mas Kevin ngasih uang tips sebanyak ini. Mendingan uangnya buat gue. Jangan Nyonya. Udah, tidur lagi, tidur. Makanan Bu Rati itu enak banget Bu. Terima kasih Tuhan. Bu, ikut makan bareng kita yuk. Mas. Kamu ini apaan sih? Kamu ngajak Bu Rati pembantu makan satu meja sama kita. Gak bisa, aku gak mau. Sayang, kamu tuh jangan kebiasaan beda-bedain status. Kenapa sih? Kita ini kan sama. Udah Bu, jangan dengerin Adel. Yuk, duduk sini. Mas, kamu apaan sih? Aku tuh Bu ya, belum pernah makan nasi goreng seenak ini. Apalagi masakannya Adel Bu. Gak karuan Bu. Mungkin Nyonya Adel butuh waktu untuk belajar memasak Tuhan. Mama aku juga bilang gitu Bu. Tapi emang pada dasarnya Adel tuh gak bisa masak. Dasar ya Ibu. Kerjaannya tuh caper mulu. Lihat aja ntar. Sayang, ayo dong. Kok dandannya lama banget sih? Sayang, aku udah selesai dandan. Yuk, kita berangkat sekarang. Kita nunggu Bu Rati sebentar ya. Apa? Sayang, jangan bilang kamu mau ngajak Bu Rati. Emangnya kenapa sih? Iya, ngapain gitu loh sayang? Kan kita mau berduaan malam ini, terus kamu ngajak pembantu buat nonton. Ngapain gitu loh? Sayang, justru itu. Karena Bu Rati itu pembantu, makanya dia aku ajak. Pasti dia juga jarang kan nonton bioskop. Kalau kita kan udah sering. Pokoknya aku nggak mau kalau si pembantu itu ikut. Aku pengen berduaan malam ini sama kamu. Sayang, gak boleh sombong kenapa sih? Kita ini manusia. Sombong itu sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Tuhan. Ya udah terserah kamu deh. Jadi bad mood. Ibu lagi.
Pokoknya aku harus cari cara supaya ibu nggak kerja di rumah ini lagi. Nah Bu, gimana? Seneng nggak kita ajak jalan-jalan? Seneng Tuhan. Ya udah, diminum. Ini namanya cappuccino. Ya. Ya udah, aku permisi ke toilet sebentar ya. Bu, ibu itu kalau diajakin sama suami saya pergi, jangan mau dong. Ibu nggak enak kalau menolak ajakan suami kamu, Nak. Bilang aja sebenarnya ibu seneng kan diajakin nongkrong sama kita. Bukannya di rumah aja ikut-ikutan mulu deh. Ingat ya, sekali lagi kalau Mas Kevin ngajakin, ibu jangan mau. Maafkan Ibu, Nak. Ibu telah mengganggu kesenangan kalian. Minta maaf sekarang udah basi, Bu. Mood aku keburu gak enak karena ada ibu di sini. Kalau ibu ada di rumah, aku gak bakal hidup tenang sama Kevin. Tapi, aduh, gimana caranya ya biar Kevin mau mecat ibu? Oh iya, aku punya ide. Lihat aja tuh orang tua gue kerjain. Sekarang panasin dulu setrikanya, biar bajunya gosong, terus dia disalahin. Ibu! 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 Lama banget sih. Ya, Non. Bu, ibu tuh kemana aja sih kalau lama banget? Lagi matiin kompor, Neng. Ah, alasan. Sekarang ibu setrikain ke mejanya Mas Kevin karena Mas Kevin mau berangkat ke kantor. Astagfirullah. Ibu ini gimana sih? Aduh, itu baju mahal, Bu. Kok bisa bolong sih? Ibu tuh kerja yang bener dong. Emang gosokannya lagi panas, Neng. Ya gosokan di mana-mana tuh panas, tapi ini gosong, Bu. Aduh. Hei. Ada apa sih ini pagi-pagi? Mas, kamu lihat nih kemeja kamu. Dibikin gosong sama perempuan tua ini. Astaga. Jadi kamu teriak pagi-pagi cuma karena baju ini bolong? Ya iyalah, Mas. Ini tuh kemeja mahal, Mas. Dan si ibu ini kerjanya tuh nggak becus. Sayang, di lemari aku itu masih banyak baju aku. Kamu ini berlebihan banget sih, cuma gara-gara baju bolong, kamu teriak pagi-pagi. Pokoknya pembantu ini harus tanggung jawab. Ah, udah. Wah. Ibu tuh main dukun ya? Makanya suami saya nurut terus sama ibu. Iya kan? Astagfirullahaladzim, Adel. Ibu nggak pernah berbuat begitu. Pakai ilmu hitam segala, enggak. Ibu bohong. Ibu pasti ke dukun buat guna-gunain Mas Kevin. Makanya Mas Kevin nurut terus sama ibu. Nah, suami kamu itu memang dasarnya orangnya baik. Sama ibu baik, sama orang lain juga baik. Harusnya kamu bersyukur punya suami sebaik itu. Wah, ramah lagi. Ibu selalu beruntung, tapi gue enggak. Ya enggak apa-apa. Tapi setelah kejadian ini, ibu harus benar-benar angkat kaki dari rumah ini. Ya ampun sayang, kamu nggak apa-apa? Kok bisa sih? Kamu kenapa sayang? Ini lantainya kayaknya kebanyakan sabun cairnya deh, sayang. Ini pasti gara-gara Bu Rati nih kerjaannya nggak beres. Bu! Ibu! Ibu! Ya, Nyonya. Ibu yang lupain sabun cair di kamar mandi ya? Enggak. Alasan aja ya. Bilang aja kerjaan ibu tuh memang nggak beres. Dengar ya Bu, mulai sekarang mendingan ibu nggak usah kerja lagi di sini. Ibu angkat kaki dari sini. Tapi Nggak ada tapi-tapi. Sekarang juga ibu beresin barang-barang ibu dan ibu pergi dari rumah ini. Ngerti? Pergi!
Yaudah, aku kamar dulu deh. Ibu, Bu Ratih. Ibu, saya mau minta maaf ya. Tapi mungkin emang Ibu tidak cocok kerja di tempat saya. Tuhan tidak perlu minta maaf, Tuhan. Memang sebaiknya saya harus bekerja di tempat lain. Ibu, ini gaji untuk Ibu selama Ibu kerja di tempat saya. Terima ya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih akan gaji saya. Dan terima kasih Tuhan telah menjadi majikan yang baik buat saya, Tuhan. Sama-sama, Ibu. Ibu hati-hati ya. Bu Ratih kenapa? Kok nangis? Saya nggak apa-apa kok, Bu. Nggak apa-apa bagaimana? Mukanya aja kelihatan Bu Ratih sedih. Gimana kalau misalnya ke rumah saya? Nanti kita bisa ngobrol dan bisa curhat ya. Ibu Ratih, daripada Ibu Ratih memendam masalah sendiri, lebih baik Ibu Ratih cerita sama kita. Berbagi, apalagi Umi pasti lebih bisa menguatkan Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih, Umi. Tapi apa saya tidak merepotkan? Ya enggak lah. Malah saya seneng kalau Bu Ratih mau berbagi dengan kamu. Ya? Sebenarnya anak saya Adel sudah tidak mau mengakui saya sebagai ibunya, Umi. Astagfirullahaladzim. Adel teman kamu itu, Sah? Iya, Umi. Rasanya Aisyah udah gak srek nganggep Adel sebagai teman Aisyah. Karena apa yang udah Adel lakukan di depan mata Aisyah sendiri. Dia memperlakukan ibu yang melahirkan dia seperti itu. Sejak dia kuliah itulah kelakuannya berubah sama sekali. Dia membenci saya, tidak mau mengakui saya sebagai ibunya. Dia tidak mau, dia malu. Dan selama itu pula suaminya tidak tahu kalau saya ini ibunya Adel. Adel udah keterlaluan, Umi.
sabar ya berarti. Sebab yang namanya manusia itu mesti ada khilaf, mesti ada salah. Sebab al-insan makhluk khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan tempatnya lupa. Mungkin Neng Adel dalam keadaan khilaf. Cuma Bu Ratih, jangan sampai nyumpain Neng. Karena doa seorang ibu itu nembus ke langit yang ketujuh, Ibu. Iya, Mi. Bagaimanapun pedihnya hati saya, tapi saya selalu berusaha agar Allah menguatkan hati saya untuk saya tetap bersabar, Umi. Apapun yang dilakukan terhadap saya berusaha untuk tidak menyumpahinya, Umi. Karena saya tidak mau kalau anak saya Adel itu masuk neraka. Nauzubillah min dzalik, saya tidak mau, Umi. Biarlah saya menderita begini, Umi. Enggak apa-apa, Umi. Enggak apa-apa. Alhamdulillah kalau Bu Ratih begitu mah. Sebab yang bisa ngebuka hati manusia itu cuma Allah, Bunda. Cuma Allah, doain aja Neng Adel. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan bisa bertobat dari perbuatannya. Insya Allah, Mi. Mau tinggal di mana ini? Ibu, Rom. Ibu sudah pulang? Sudah, tapi Ibu lagi bingung ini. Mau tinggal di mana gitu. Kenapa harus bingung sih, Bu? Ibu kan bisa tinggal di rumah saya. Lagi pula, saya ini kan anak yatim piatu. Jadi saya tinggal sendiri di rumah. Tapi nggak enak kan, Rom? Saya malah seneng banget kalau Ibu mau tinggal di rumah saya. Tapi Rom... Bu, saya mohon. Ibu mau ya tinggal di rumah saya? Iya, Rom. Terima kasih banyak ya, Rom. Iya, Ibu. Ibu sudah merepotkan kamu. Iya, sama-sama. Ya udah kalau gitu, yuk kita ke rumah saya sekarang. Ayo, Rom. Sebentar. Ibu? Kenapa kamu lihat saya seperti itu? Kaget? Nggak kaget sih, Bu. Cuma kan biasanya Ibu ngabarin saya dulu sebelum datang ke sini. Jadi ya saya senang aja Ibu ada di sini. Ngapain saya harus izin sama kamu? Ini kan rumah anak saya sendiri. Ini ngapain sih nenek lampir pakai datang ke sini? Pakai bawa koper lagi. Aduh, pasti lama deh. Tolong kamu bawa koper saya ke dalam. Iya, Bu. Loh, kenapa kamu ikutan duduk? Bukannya bikin minuman buat saya? Oh iya, Bu. Ya udah, aku bikinin minum dulu ya, Bu. Aduh, ini mana sih lama banget ya? Iya, Bu. Bu, ini minumnya silahkan diminum. Kenapa, Bu? Kamu mau meracuni saya ya? Kamu tahu, teh ini manis. Saya ini kan punya penyakit diabetes. Maaf ya, Bu. Aku beneran lupa. Kamu memang istri yang tidak berguna. Iya, Bu. Aku minta maaf. Ya udah. Ada minum baru aja ya. Gak usah. Sebentar ya, Bu. Mas, Ibu, maaf ya sedikit lama. Silakan, Bu. Mas, mau ini? Kenapa, Bu? Ini yang kamu sebut makanan.
bajunya juga. Ini mak lampir ya. Bikin kesel aja. Bu, tapi kan seenggaknya kan saya udah berusaha untuk masak. Dan saya masak makanan ini untuk makanan kita, Bu. Masak apa? Masak lahir. Kamu itu tiap hari kerjanya cuma malas-malasan saja. Rugi banget ya si Kevin itu nikahin kamu. Ma, semuanya itu kan butuh proses, Ma. Proses apa? Kamu itu jadi suami, jangan lembek. Istri kamu itu tiap hari kerjanya hanya malas-malasan saja. Kalau sampai dia terus-terusan tidak ada kemajuannya, ya, tidak becus mengurusi kamu, Mama akan carikan calon istri lagi buat kamu. Ma! Perempuan itu ya, kelakuannya tiap hari makin parah aja. Gimana ya caranya nyingkirin perempuan itu? Tapi nggak mungkin, dia kan mamanya Kevin. Nggak mungkin dong gue ngusir dia. Ayo dong mikir gimana caranya. Maafin Mama ya. Mama itu orangnya memang seperti itu. Tapi niatnya nggak jahat kok. Tapi kan tadi aku dengar, Mas. Kamu juga dengar kan? Kalau mama kamu mau cari calon istri baru buat kamu. Itu artinya... Mama itu cuma ngancem, nggak serius. Ya. Tapi tetap aja kan, Mas. Walaupun mama cuma ngancem, akunya kepikiran. Kalau beneran terjadi gimana? Sayang, buat aku itu istri cuma satu. Ngapain sih banyak-banyak? Kamu janji? Janji. Halo, Ade. Kalian tuh ngapain sih datang ke sini? Hah? Siapa saya? Ini... Oh, Mama, Papa? Maaf, saya nggak kasih tahu dulu. Kami pengen kasih kejutan buat kamu. Ini sih kejutan beneran, Pak. Ma? Oh, ada besan. Kalian berdua pulang dari luar negeri ya? Ya begitulah, soalnya saya kangen sama Adel juga. Pengen sesekali jenguk dia. Dia itu baik-baik saja. Jangan khawatir, Jeng. Tapi harus perlu Jeng ingat ya. Dia itu jadi istri tidak becus. Mama sama Papa mau minum apa? Oh, nggak usah repot-repot. Sebenarnya kami kemarin nggak lama kok. Saat di jalan tadi, mobil kami mogok. Mau dibawa ke bengkel, ternyata dompet saya ketinggalan. Jadi, boleh ya saya pinjam dulu 2 juta. Pak, amanah sendiri kok pakai pinjam segala. Ini. Makasih ya. Memang kamu mantu yang baik. Kalau gitu, kami berdua mohon pamit ya. Iya, Pak, Ma. Hati-hati ya, Pak. Mari, Mas. Yuk. Yuk. Tukang peras. Sekarang saya mau nanya ya. Kalian berdua ngapain, ha? Minta uang sama suami saya. Kalian berdua kan udah saya bayar. Baru datang udah marah-marah. Memang ada apa sih? Oh, saya paham nih. Kalian lagi mencoba untuk memeras saya ya? Ya elah, kamu anak durhaka banget sih sama orang tua sendiri. Orang tua saya? Lucu ya? Kalian berdua tuh lupa ya? Kalian cuma saya pekerjakan untuk pura-pura jadi orang tua palsu. Dan kalian itu cuma bayaran, bukan orang tua saya. Kenapa juga kalau marah-marah? Yang ngasih uang kan suami lo. Dan dia ikhlas, tahu gak? Licik lo berdua ya. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Lo berdua jangan pernah muncul lagi di kehidupan gue. Oke deh, kami nggak akan muncul lagi. Tapi ada syaratnya. Masih aja mau meres gue ya. Syarat apa, ha? Beri kami 10 juta. Yes. 10 juta? Oke.
Tapi nggak sekarang. Dan satu hal lagi, setelah gue kasih kalian 10 juta, jangan pernah nunjukin batang hidung kalian lagi. Beres. Tenang aja. Awas ya, kalau aja sampai kalian ingkar janji, lihat aja. Yur! Mana Ibu? Ada sawinya, Bu. Ibu sawi nih tuh. Wah, enak banget deh, Bu, sawi putih. Berapa, Bu? 5.000 dah. Ibu mau perlu apa, Bu? Itu timunnya aja dong, 5.000. Oh, timun, wah kebenaran tuh timun lagi murah, Bu. Ibu, Romi berangkat kerja dulu ya, Bu. Oh iya, Rom. Hati-hati ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, sebenarnya yang anak ibu Romi apa Adel sih? Kok malah Romi yang berbakti sama ibu? Iya, sedangkan si Adel kok malah durhaka banget sama ibu. Ini Bu, timunnya nggak dua-duanya aja, Bu. Saya belinya segitu aja 5.000. Buat acar kan enak, Bu. Itu ada wortelnya lagi. Baik banget. Makasih ya. Ada memang anak mama. Awas ya, kalau sampai ingkar janji, gue nggak akan segan-segan ngancurin hidup kalian berdua. Ingat! Adel, Ibu, Mas, dari mana kamu? Aku abis jalan-jalan dari mall, Bu. Jalan-jalan dari mall? Mana belanjaan kamu? Kok kamu nggak bawa apa-apa? Ya, karena aku memang jalan-jalan doang. Tadi waktu aku ke mall, itu barang-barangnya nggak ada yang bagus. Jadi, aku cuma cuci-cuci mata doang, Bu. Kamu itu dari tadi jalan-jalan ke mall. Jangan-jangan kamu itu udah janjian ya sama cowok lain. Astaga, Ibu. Kok Ibu bicaranya seperti itu sih? Ibu kan tahu kalau aku tuh istrinya Mas Kevin. Dan aku cinta sama Mas Kevin. Masa iya aku ke mall untuk ketemu cowok lain? Gak mungkin lah, Bu. Di sini kamu bisa ya bilang begitu. Tapi di luar sana, siapa yang bisa menjamin? Ma, udahlah, Ma. Inilah istri kamu. Makin lama makin menjadi. Coba kamu minta penjelasan sama dia tentang uang kamu yang hilang. Iya, sayang. Uang aku hilang 10 juta. Kamu tahu nggak? Masa sih, Mas? Uang kamu hilang? Wah, aku malah nggak tahu. Aku baru tahu sekarang kalau uang kamu hilang. Mereka lagi. Ngapain sih pakai nelfon segala? Halo? Ada apa lagi, ha? Ngapain kalian nelfon saya? Saya kan udah kasih kalian uang 10 juta, terus kalian minta lagi? Enggak. Pokoknya saya nggak akan kasih kalian sepeser pun, titik. Telepon dari siapa, sayang? Mas, ini temen sekolah aku dulu, nelfon ngajak reunian. Ya udah Mas, aku lihat masakan dulu ya di belakang sebentar. Gimana, Bu? Ibu senang kan lihatnya? Iya, Rom. Namanya ibu makin lama, makin tua, tenaga makin berkurang. Jadi, mulai sekarang, Ibu nggak perlu lagi untuk capek-capek dorong gerobak. Iya, gitulah. Terima kasih ya, Rom. Iya, Ibu, sama-sama. Tuh, Bu, ada pembeli pertama. Mari Bu, silakan. Hei, ibu dagang di sini sekarang. Iya, Bu. Kalian ngapain lagi sih datang ke sini, ha? Ada. Bu, ada. Buka. Pergi nggak? Buka. Enggak.
bikin kelewatan ya. Sama orang tua sendiri kurang ajar. Orang tua sendiri. Kalian tuh orang tua bayaran dan saya udah bayar kalian. Sekarang pergi. Kamu harus kasih kami uang. Kalau enggak, kedok kamu kami kebongkar. Iya. Kalian berdua ngancam saya. Kalian pikir saya takut? Hah? Sekarang juga pergi. Bukan ada. Pergi. Ada. Udah. Kamu ngapain? Sudah cukup. Saya sudah mendengarkan semuanya. Aku tidak percaya kamu bisa melakukan hal ini. Aku tapi memang gak ada niat untuk bohong sama kamu, Mas. Selama ini saya sudah berusaha sabar. Walaupun kamu tidak bisa melayani anak saya, tapi kamu sekarang sudah menipu kami. Iya tapi Bu, aku ngelakuin ini semua itu demi... Demi apa? Hah? Demi harta? Iya? Iya kan? Hah? Aku pikir kamu menikahi aku tulus, Del. Tapi ternyata... Aku beneran tulus, Mas. Aku tulus kok cinta sama kamu. Aku tulus sayang sama kamu. Del, kamu dengar ya? Aku sudah sabar menghadapi semua sifat kamu. Tapi untuk kali ini, aku paling tidak suka dibohongi. Oh, Mas, maafin aku ya, Mas. Aku beneran cinta sama kamu, Mas. Aku sayang sama kamu. Aku gak bohong, Mas. Mah, harus aku percaya sama pembohong seperti itu. Aku mau cerai! Keluar kamu dari rumah aku! Aku gak mau pergi dari rumah ini. Keluar! Mas, kamu mau ngapain, Mas? Ayo! Mas! Hah? Kamu mau ngapain? Mas! Ah! Mas! Kamu... Ah! Mulai sekarang kamu jangan pernah munculin muka kamu di depan aku lagi. Ngerti gak? Mas, tapi aku mohon, Mas. Jangan ceraiin aku. Aku masih cinta sama kamu. Aku masih sayang, Mas. Jangan pernah ngomongin cinta dengan aku. Karena aku gak percaya lagi sama kamu. Mas, tolong, Mas. Heh, pergi kamu. Dasar kamu wanita penipu ya. Kamu jangan coba-coba mendekati anak saya lagi. Pergi kamu. Mas, tolong, Mas. Mas, tolong, Mas. Mas, tolong, Mas. Kasih aku kesempatan sekali lagi, Mas. Mas, buka pintunya, Mas. Mas, bukain pintunya, Mas. Maafin aku, Mas. Kasih aku kesempatan sekali lagi, Mas. Bukain pintunya, Mas. Aku masih sayang sama kamu. Permisi. Mana sih? Permisi. Ngapain lo kesini? Ya gue kesini mau ke rumah orang tua gue sendiri. Ada yang salah. Dan gue mau tinggal sementara di sini. Geser berdua. Permisi. Enak aja lo. Lo ngusir gue. Lo berdua nggak inget? Gara-gara kalian gue kehilangan rumah gue. Gue kehilangan tempat tinggal. Kalian ngerti? Sekarang kalian berdua harus tanggung jawab. Itu bukan kewajiban kami. Bodoh amat. Pokoknya lo harus tanggung jawab. Gak bisa. Gak bisa. Oh, bisa ya berdua. Kalian gak tanggung jawab ngeliat gue susah gara-gara kalian. Lagian kamu sendiri kan yang ngancurin hidup kamu. Lagian ngapain pakai bohong-bohong segala? Ingat ya, gue bisa laporin kalian berdua ke polisi. Atas dasar apa kamu lapor polisi? Hah? Dasar pemerasan, dasar tukang peras. Sekarang berdua geser. Gue mau istirahat di dalam. Geser. Lapor sana. Gak ada buktinya kok. Mending kamu pergi aja deh. Gangguin orang di sini. Gue nggak mau pergi dari sini. Kan gue udah bilang gue mau tinggal di sini. Geser. Balik! 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 Balik!
Kalau ibu bukan maling, kenapa diteriakin maling? Ya karena saya difitnah, Pak. Fitnah-fitnah apaan? Hah? Aduh, Bapak ini nggak percaya banget. Berapa kali saya bilang saya itu bukan maling. Gini deh, kalau Bapak nggak percaya, Bapak periksa aja koper saya. Itu isinya baju-baju saya semua, Pak. Nih, periksa. Wah, jangan-jangan ibu maling baju ya? Hah? Saya nggak nyolong baju sama sekali, Pak. Malah saya itu barusan dicolong. Saya itu baru kena musibah. Saya tuh barusan dirampok. Bapak nggak lihat nih, saya kena musibah kayak gini. Ya udah kalau ibu memang bukan maling, ya udah pergi sana. Gitu dong dari tadi. Ya Allah, ya Rabbi. Meskipun hamba jauh dari anak hamba, memohon kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bukakanlah pintu hatinya ya Rabbi, agar dia beriman dan takwa serta sujud kepadamu ya Allah. Bukakanlah pintu hatinya ya Allah, agar dia mau menerima hamba sebagai ibunya, ibu kandungnya ya Allah. Keterlaluan kalian. Bangun nak, bangun nak. Kenapa kamu nak? Sakit. Udah. Ayo kita pulang yuk. Kita pulang ayo deh. Kita pulang deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Adel? Adel kenapa, Bu? Tadi ibu ketemu dia di jalan lagi dilempari batu sama anak-anak. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa kayak gini sih? Ayo makan dulu deh. Ini nasi goreng kesukaan kamu kan? Ayo deh. Ayo dimakan dulu. Apa sih? Dimakan dulu lah deh. Atau ibu bikinkan air. Aduh. Tuh kan. Kelihatannya kaki kamu infeksi. Nanti kita ke dokter ya. Diam ya. Gak usah sok baik. Ini semua tuh gara-gara ibu. Aku menderita gara-gara ibu. Jadi gak usah sok baik ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak begitu deh. Ini semua kesalahan ibu. Ibu yang udah doain kakek aku jadi kayak gini. Ibu yang udah doain aku menderita. Iya kan? Sekarang ibu senang lihat aku kayak gini. Ibu senang. Itu nggak benar deh. Nggak benar. Wah! Gak usah banyak ngomong deh. Gak usah sampai. Adel, kamu nggak sadar lagi ngomong sama siapa? Ibu ini bukan kamu sendiri.
Sabar ya, Bu. Bu, itu kan Adel. Kok dia balik lagi sih? Aduh, Bu. Sekarang tuh dia numpang di rumah Romi. Astagfirullahaladzim. Padahal dia itu sudah ngadain rumah ibunya loh. Kok sekarang balik lagi? Kalau saya jadi Bu Ratih, udah saya pecat jadi anak. Udah, Bu, jangan ngusip terus. Ayo. Ayo. Ibu cerita apa sama orang-orang di sini? Ibu jelek-jelekin aku ya? Iya kan? Ya Allah, Adel. Enggak, Adel. Ibu nggak cerita apa-apa tentang kamu, enggak. Bohong! Ibu bohong! Ya Allah, Adel. Astagfirullahaladzim. Sungguh ibu nggak pernah cerita apa-apa sama tetangga di sini, Del. Buat apa sih? Ibu udah bohong kan? Aku dengar sendiri, Bu. Mereka ngomongin aku, Bu. Mereka semua benci sama aku. Ini semua gara-gara Ibu kan? Semua itu gara-gara Ibu. Semua gara-gara Ibu tau. Sekarang aku yang benci sama Ibu. Ah! Adel. Adel. Ya Allah, Nak. Kamu nggak tahu. Ibu sangat sayang banget sama kamu. Del. Adel. Bangun, Del. Kita subuhan bareng yuk. Adel. Loh. Adel kemana? Adel? Adel? Ibu? Ibu kenapa? Adel tidak ada, Rom. Loh, dia kemana? Ya Allah. Jangan-jangan dia kabur lagi, Romi. Ya udah, Ibu tenang aja dulu. Kita sholat subuh aja dulu. Nanti setelah sholat subuh, kita cari Adel bareng-bareng ya. Tante, Om, Mas Kevin, maafin aku ya. Aku nggak bisa jadi istri yang Mas Kevin dan menantu yang Tante dan Om harapin. Aku cuma seorang penipu. Maafin ya, Mas. Tante, maafin aku, hukum aku, Tante. Tampar aja aku. Tampar aku, Tante. Sudah. Kami semua sudah memaafkan kamu. Kalau kamu sudah sembuh, semua akan baik-baik saja. Iya sayang, kita semua di sini sudah memaafkan kamu, ya. Adel minta maaf ya. Ibu. Adel. Maafin Adel, Bu. Ibu sudah maafkan, Nak. Ibu sayang sama kamu, Adel. Ibu sayang sekali sama kamu. Maafin Adel ya, Bu. Peluk Adel, Bu. Iya, Nak. Peluk Adel, Bu. Biar sembuh ya, Nak. Biar cepat sembuh. Ibu sayang kamu, Del. Adel. 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 Adel.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku. Ibu-ibu sekalian, derajat seorang ibu itu memang sangat luar biasa. Allah sering mengingatkan kepada kita. Keutamaan seorang ibu itu bukan hanya di dalam hadis, Allah mengingatkan lewat hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran pun juga banyak. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka wa ilayyal masir. Yang artinya ibu-ibu sekalian, wa wassaynal insana, kata Allah. Aku wasiat, aku pesen banget. Pesen sama siapa? Al-insana, kepada manusia. Isi pesennya apa? Biwalidayhi, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Orang tua kita, bapak kita, emak kita, enyak kita, babe kita, bopo kita, biong kita. Kenapa? Karena hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Terutama kepada ibu. Karena ibu hamalathu ummuhu, ibu dalam keadaan hamil itu wahnan ala wahnin, capek di atas capek. Orang hamil itu capek, Bu, bener nggak? Umi dulu waktu hamilin Neng juga begitu. Capek orang hamil mah. Hamil 3 bulan hawanya enek mulu. Makanya kata-katanya di situ wahnan ala wahnin. Wahnan itu isim nakiro, ala wahnin isim nakiro juga. Berarti capeknya tuh 2 kali double. Belum lagi nanti kalau sudah melahirkan, wa fisaluhu fi amain, habis melahirkan, maaf, nyusuin selama 2 tahun. Ini artinya wa fisaluhu fi amain, 2 tahun kita menyusui anak. Kata Allah bagaimana? Anishkurli. Oleh karena itu kata Allah, syukurlah kamu kepadaku, waliwalidaika, dan syukurlah kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Wa ilayyal masir, karena nanti kamu akan kembali ke hadiratku, kata Allah. Makanya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita ini menyakiti. Menyakiti itu kata-kata yang sangat luas. Bisa menyakiti lewat perbuatan, bisa juga menyakiti lewat ucapan, ya. Ibu-ibu sekalian, sebetulnya banyak yang pengen Umi sampaikan, tapi karena memang Umi urusannya banyak ya Neng ya. Pengajian masih ditunggu di tempat lain. Jadi cukup sekian, insya Allah mudah-mudahan ilmu kita manfaat, umur kita maslahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Umi, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya selama ini. Sekarang saya ingin tanyakan pada Umi, apakah dosa seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian dia bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi, apakah bisa diterima tobatnya Umi? Apakah dia bisa masuk surga Umi? Ibu Rati, Allah itu selalu menerima tobat siapapun. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Allah selalu akan menerima tobat hambanya malam yughorgir, selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Jadi insya Allah keterima aja Ibu yang namanya tobatnya anak yang tadi Ibu tanyakan. Putrinya sendiri ya. Yang namanya Adel ya? Iya Ibu. Iya. Keterima tobatnya. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan syarat-syarat rukun daripada tobat itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti anak saya itu bisa diampuni dosanya kan Umi? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Masih bisa masuk surga insya Allah. Insya Allah iya. Alhamdulillah ya Allah. Engkau berikan tobat. Engkau bukakan pintu surga untuknya ya Allah. Anak saya itu anak satu-satunya kan Umi.
Saya tidak mau kalau anak saya itu masuk neraka, Umi. Saya tidak mau, Umi.